Berulang kali kita menyambangi gunung yang sama. Gunung akan tetap saja sama bentuknya, tidak akan pernah berubah. Tapi saya percaya, dalam setiap perjalanan baru dan dengan orang baru akan melahirkan sebuah cerita yang berbeda. Hari baru serta semangat baru membuat kami semua semangat untuk melanjutkan perjalanan menuju camp terakhir Gunung Kerinci, yaitu Shelter 3. Seberes mengisi perut dan mempacking ulang alat-alat pendakian, kami segera berjalan setapak demi setapak. Janjian jalan jam 8 pagi, realitanya baru memulai langkah sekitar pukul 11 siang. Beban yang kami bawa terasa lebih berat dari kemarin, dikarenakan carrier yang kami bawa banyak yang lembab lantaran hujan yang mengguyur tadi malam. Estimasi perjalanan ini kurang lebih 6 jam untuk sampai di Shelter 3. Baru sebentar berjalan, hujan pun turun. Lagi dan lagi. Jalanan becek serta tanjakan-tanjakan kecil harus kami lalui. Banjir. Sudahlah, Dingin namanya juga kali. naik gunung. Ya harus berani kotor dan capek. Bukan begitu? Hehe. Me, berasap antar kau, Me. Kapok ke Kerinci jak? Gak pernah kapok kau nih. Tak pernah kapok ya? Tiap bulan ya? Kandu. Sur, gimana Sul? Trek Kerinci gimana? Aman. Keren sih. Keren sih. Keren. Keren lah ya kan. Kurang lebih 3 jam berjalan, kami tiba di Shelter 2. Shelter 2 sendiri adalah tempat camp. Cuman, kebanyakan dari pendaki enggan untuk ngecamp di sini. Katanya, sering terjadi hal-hal di luar nalar yang Assalamualaikum. gak tahu deh apaan. Jadi ini tuh adalah areal camp di Shelter 2. Buat kawan-kawan yang sering ke Gunung Kerinci atau yang pernah ke Gunung Kerinci pasti tahu kenapa di sini tuh nggak direkomkan untuk ngecamp. Padahal tempatnya sedatar ini loh, bersih loh, udah ada betonnya. Tapi kenapa nggak direkomkan? Garut apa pak? Yang tahu silahkan komen di bawah. Kenapa di Shelter 2 Gunung Kerinci itu nggak diwajibkan untuk ngecamp atau tidak direkomkan untuk ngecamp? Yang tahu silahkan komen. Thank you. Selepas menarik nafas sejenak, kami lantas melanjutkan perjalanan. Jalanan kecil serta curamnya jurang harus kami lewati untuk sampai di Shelter 3. Untuk trek Shelter 2 ketiga ini sangat berbeda dari trek sebelumnya. Banyak yang bilang ini trek jalur setan, dikarenakan tertutup oleh ranting-ranting pohon yang membentuk terowongan. Nggak sampai di situ, kami juga harus memanjat tebing-tebing kecil serta dahan-dahan pohon yang menutupi jalur pendakian. Kak, semangatin dong. Semangatin Nur. Gak ngefek. Dari kejauhan, puncak Gunung Kerinci nampak jelas setelah kami keluar dari batas vegetasi. Itu menandakan bahwa Shelter 3 tinggal sedikit lagi. Setelah berjalan kurang lebih 2 jam, akhirnya kami tiba di Shelter 3. Guys. Sesampainya di Shelter 3, kami kembali seperti biasa. Ada yang sibuk mengambil air, sibuk memasang tenda, dan juga mempersiapkan makan malam. Halo pagi kawan-kawan semua. Aku bawa aja wes ambo ya. Jadi subuh ini kita bakalan summit ke puncak Gunung Kerinci. Bola. Semoga perjalanan ke puncak berjalan dengan lancar. Dan kita semua dapat kembali turun dengan selamat. Setelah selesai sarapan, kita lanjut untuk gendong. siap-siap. Semangat kawan-kawan semua. Di tengah dinginnya subuh, kami harus kembali melanjutkan perjalanan menuju atap Sumatera, Gunung Kerinci. Kita
mau sampai ya. Sekarang jam 4:30. Yuk, selalu. Sumatera. Allah Akbar. Lagi dan lagi. Yuk. Perjalanan yang harusnya jam 3 subuh malah ngaret jadi jam 4:30. Aduh, anak muda. Kami terus berjalan, setapak demi setapak. Konter bebatuan di sini tidak sekuat di jalur sebelumnya. Kerikil kecil pun dapat membuat kita terperosok ke dalam jurang. Butuh konsentrasi yang tinggi untuk dapat melewatinya. Di tengah-tengah perjalanan, langkah saya terhenti sejenak. Tatkala mentari pagi muncul di balik cakrawala, membuat saya terdiam, sekaligus bersyukur atas keindahan yang diberi Tuhan untuk kita. Baru sebentar menikmati indahnya mentari pagi, tiba-tiba kami semua harus dihadapkan dengan badai yang datang tanpa diundang. Angin kencang, serta pekatnya bau belerang menyerang kami tanpa ampun. Sempat melakukan break beberapa kali untuk menarik nafas, tapi percuma, karena posisi kami sudah sangat dekat dengan kawah Gunung Kerinci. Mengingat cuaca yang mulai tidak bersahabat, tanpa pikir panjang, kami pun memutuskan untuk tidak naik ke puncak Gunung Kerinci. Semua ini dilakukan demi keselamatan bersama. Mendadak, tangis kami pun pecah. Orang-orang yang saya anggap kuat ternyata dapat meneteskan air mata ketika sampai di titik ini. Rasa syukur terus kami panjatkan, dibarengi dengan badai yang terus menerpa Gunung Kerinci. Tahu di gunung itu banyak orang cengeng. Gak bisa nangis serius. Tapi ini bukan nangis karena cengeng, guys, karena terharu. Perjuangan Tukang semua pukul kawan-kawan. jadi nangis semua, tukang pukul serius. Hebat apapun kalian, pasti kalian nangis. Karena perjuangan itu sumpah. Tukang pukul Tahu jadi aku mau ngomong apa nangis. lagi. Belerang naik. Tukang pukul jadi nangis. Besok kita naik lagi sama-sama ya Bang Yan. Di sini kita semua belajar bahwa gunung tidak bisa menjadi sesuatu yang kita kuasai, apalagi ditaklukkan. Perkataan puncak itu hanya bonus nyata adanya. Sekuat apapun kita, alam punya caranya sendiri untuk melindungi ataupun menghancurkan manusia. Yang bisa kita lakukan hanyalah membekali diri dengan pengetahuan tentang apa yang harus kita lakukan jika alam mulai tidak stabil. Kita hidup di negeri yang terkenal dengan gunung dan pantai. Selain menampilkan keindahan, negeri ini juga menyimpan banyak mara bahaya. Untuk menyikapinya, alangkah baiknya kita selalu menjaga tata krama ketika berada di dalamnya. Berdoa itu baik, tapi berdoa dibarengi dengan usaha jauh lebih baik. Akhir kata, saya mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk orang yang paling berpengaruh di konten Kelana. Beliau baru saja sampai di puncak yang sesungguhnya, yaitu puncak Pelaminan. Untuk Bang Eko dan Kak Desi, langgeng sampai maut memisahkan. Sangar. Bodoh. Bodoh lo bodoh. Allahu Akbar.